Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malam ini Masya Allah ramai banget ya. Apa tahu karena bahasanya masalah jomblo ini? Karena itu ramai ya. Bahasan kita malam ini di pekan kedua ini masalah dosa menunda pernikahan karena takut zina. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas insya Allah. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian seperti biasa, di pekan pertama sama pekan kedua kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan pekan ketiga seperti biasa inspirasi hijrah. Pekan keempat dan kalau ada pekan kelima kita baru isi tanya Ustadz atau bertanya. Baik, pada malam ini teman-teman sekalian kita akan bahas tentang masalah pernikahan. Hukum pernikahan ini dibagi oleh ulama menjadi beberapa bagian secara umum. Ada yang sifatnya wajib, tidak ada pilihan di situ. Seperti misalnya yang jadi bahasan kita malam ini adalah kalau seseorang itu akan terjerumus pada perzinahan. Apapun yang membuat dia masuk pada perzinahan, akhirnya dia bergaul bebas, atau dia lepaskan syahwatnya pada yang haram, di saat itu dia wajib menikah. Atau dia sudah mampu dari sisi finansial dan fisik, walaupun dia tidak akan terjerumus dalam perzinahan, di sini juga hukumnya wajib untuk menikah. Tidak ada alasan untuk menunda. Tunggu punya rumah dulu, tunggu punya mobil dulu, tunggu selesai S2, S3, profesor, dan seterusnya. Tidak ada alasan nanti, oh kakak saya dulu menikah, nanti aja saya baru menikah. Padahal dia secara fisik dan finansial sudah mampu, terutama laki-laki. Dan bagi perempuan yang sudah dilamar, dan yang lamar adalah laki-laki yang terpenuhi kriteria secara hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis beragama dan berakhlak, ini juga menjadi wajib baginya. Dan dia bisa, ini akan jadi bahasan kita nanti, dia bisa berhukum sunnah. Sunnah itu misalnya seseorang ingin melakukan poligami, dia mau menikah, kemudian dia sudah punya keluarga, tapi dia ingin menerapkan sunnah Nabi SAW. Atau seseorang menunda pernikahannya, tapi karena alasan-alasan yang memang mendesak. Terjadinya peperangan, kemudian dia akhirnya tertunda pernikahannya. Setelah itu atau contoh yang lain misalnya ada orang yang lagi terikat dengan akad kerja di luar negeri, tidak memungkinkan dia untuk pulang ke Indonesia misalnya menikah, maka dia harus tahan dulu dirinya di sana sehingga dia menunda pernikahan. Dan kemudian juga contoh yang lain orang terikat dengan penyelesaian studi misalnya yang harus dia selesaikan. Karena kalau dia tidak selesaikan studinya di saat itu karena dia dibiayai beasiswa misalnya, dia kan ketinggalan studinya itu terutama bagi laki-laki di poin ini. Kalau bagi perempuan tidak ada keharusan karena mereka akan ternafkahi sebelum nikah oleh walinya, setelah nikah oleh suaminya. Bisa menjadi hukum haram pernikahan itu bila orang nikah dengan cara-cara yang tidak syar'i atau dilarang dalam agama seperti pernikahan dengan mahram, ya. Jadi ini tidak boleh sedarah itu ya. Itu tidak dibolehkan. Atau dia nikah mut'ah, nikah dengan akad yang tidak sesuai dengan syariat, ya, hanya dengan berapa menit, berapa jam, berapa hari kemudian cerai. Ini semua. Atau nikah yang tidak memenuhi syarat, tidak ada walinya wanita. Kalau dipaksakan tetap ini bisa menjadi haram nantinya. Dia juga bisa menjadi makruh bila seseorang menikah, dia tahu itu akan menjalankan mudarat bagi dia. Seperti dia paksakan diri menikah dengan seseorang yang tidak memungkinkan dia untuk membiayai wanita itu misalnya. Dan wanita itu punya tuntutan besar. Atau si wanita ini menikah dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Ya, apakah memang kena penyakit, dia tahu ini tidak bisa terpenuhi biologisnya. Kalau dia tetap mau paksakan menikah, boleh, tetapi hukumnya makruh, gitu kan? Seperti orang itu memang lemah syahwat, tidak memungkinkan dia memenuhi kebutuhan. Kalau itu sudah dibahasakan dari awal, tetap dia mau jalan, maka ini makruh. Karena salah satu tujuan pernikahan itu adalah biologis dan punya keturunan. Jadi ini hukum-hukum syar'i, dan dia bisa menjadi mubah
Mubah ini kalau seandainya mirip tadi dengan masalah poligami, orang mau menikah lagi, yang ketiga, yang keempat, dia kalau mau niatkan jalankan sunnah Nabi SAW silahkan. Tapi kalau dia hanya sekedar ya mau memilih melangkah atau tidak ya, poligami itu jadi mubah hukumnya. Tapi yang kita sedang bahas adalah yang pertama, tentang masalah kapan pernikahan itu menjadi wajib. Saya akan coba dulu bahas tentang fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Pernah ditanyakan kurang lebih terjemahnya begini. Kalau ada seseorang secara fisik, gaji, karir, ya itu dan keadaan sosialnya lah secara umum ya, dia sudah bagus. Tapi satu sisi mungkin dia masih menyelesaikan kuliahnya misalnya. Atau dia masih tunggu antrian pernikahan saudaranya. Apakah atau apa nasihat Anda buat mereka? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bersegera menikah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pemuda dan pemudi. Mereka tidak boleh menunda-nunda pernikahan karena alasan kuliah. Menikah tidak dibatasi dengan hal tersebut. Ini kita masih bahas fatwa Syekh bin Baz. Nanti kan kita sebutkan lagi fatwa yang lain. Menikah tidak dibatasi dengan hal tersebut pernikahan, bahkan dimungkinkan seorang pemuda menikah untuk menjaga dirinya, agamanya, akhlaknya, serta menundukkan pandangannya sementara ia terus melanjutkan kuliahnya. Ini kata beliau, jadi tidak masalah seorang mahasiswa berstatus sebagai suami, tidak masalah seorang mahasiswi berstatus sebagai istri. Begitu pula dengan pemudi yang diberikan kecukupan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata datang laki-laki yang cocok kriterianya, agama menyebutkan, dalam hadis disebutkan agama dan akhlaknya, maka di saat itu wajib bagi kedua orang ini, pemuda dan pemudi, untuk menikah meskipun ia masih dalam kondisi studi, baik berada di jenjang pendidikan yang menengah ataupun perguruan tinggi, karena itu bukan penghalang untuk menjalankan syariat Allah. Tentu kita sudah tahu formalitas kuliah sekolah kita sekarang ini mengejar ijazah sekarang tidak dikenal di masa Nabi SAW. Mereka belajar ya belajar saja, gitu ya. Tidak ada istilah SD, SMP, SMA, gitu ya. Nah seperti itulah. Merupakan sebuah kewajiban untuk segera menikah, masih kata beliau, bagi siapapun yang telah memiliki kemampuan, dan kuliah bukanlah penghalang terjadinya sebuah pernikahan. Maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena yang terpenting adalah engkau belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agamamu, dan selebihnya merupakan tambahan semata. Jadi beliau bicara masalah hukum dasar, hukum agama Islam. Ya. Tidak boleh dipertemukan antara mengejar titel akademik, S1, S2, S3, dan kita menunda pernikahan sementara di sini ada hal yang berbahaya bagi dia kalau dia menundanya. Contoh kasus, dia akan terjun pada perzinahan. Dan di masa sekarang ini siapa yang tidak mudah terjun dalam perzinahan? Di kampus dengan bebasnya, ketemu dengan lawan jenis, duduk bersebelahan di kelas bangku kuliah, kerja kelompok bersama, bahkan kadang-kadang ada yang keluar kota, rekreasi mereka dan segala macam. Ini program-program studi di luar kota, ini semua hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan dalam syariat, sehingga tidak ada alasan karena menuntut itu menunda pernikahan. Ini pendapat beliau ya. Di dalam pernikahan kata beliau terdapat maslahat yang sangat besar, terlebih di zaman ini yang mengakhirkan akan menimbulkan banyak mudarat kepada para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu, semua pemuda dan pemudi wajib menyegerakan diri untuk menikah bila si pelamar atau yang melamar telah mampu mencukupi kebutuhan yang akan dilamar. Kalau orang yang akan melamar laki-laki mampu memberikan nafkah hariannya. Apa yang dia makan, diberikan makan juga buat istrinya. Di mana dia tinggal, maka dia tinggal bersama istrinya. Apa yang dia kenakan, dia juga bisa menghadiahkan buat istrinya. Jika seseorang dilamar, dirasa cocok secara agama, wanita dilamar, agama dan akhlaknya, maka bersegera menikah dalam rangka mengamalkan perkataan Nabi SAW. Dan juga bagi pemuda, kalau dia sudah merasa terdorong syahwatnya
Dan sulit dia mengontrol matanya melihat haram, telinga yang mendengar haram, tangan menjamah yang haram, apalagi sampai melangkah dan menyentuhkan kemaluan pada yang haram. Di saat itu tidak ada alasan untuk tidak menikah. Berjalan menjalankan sabda Nabi SAW, hadits riwayat Bukhari Muslim, ya ma'syar syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda. Di sini Nabi SAW bukan panggil orang yang sudah tua, tapi wahai pemuda dan pemudi, apabila kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Hal tersebut akan menjaga pandangan dan kemaluan. Namun bila kalian belum mampu, maka berpuasalah. Karena di dalam puasa tersebut terdapat, atau dengan puasa itu dia bisa mengekang syahwatnya. Di sini penjelasan para ulama tentang masalah al-ba'ah khilaf panjang. Ada yang mengatakan kemampuan biologis. Di saat sudah laki-laki tersebut butuh melampiaskan syahwatnya, karena itu alami, fitrah. Ada di saat umur-umur bergejolak kita harus mentuangkan sperma itu, karena memang itu populasi manusia di situ. Ada saatnya wanita juga sudah tidak bisa mengontrol lagi dirinya, dia harus ada pendampingnya yang memanjakan dia, kemudian dia pun biologis menikmatinya, lalu kemudian hamil dan punya keturunan. Karena ini adalah generasi manusia yang harus terus berlanjut sampai menjelang hari kiamat. Maka di sini dipanggil, siapa yang mampu itu menikahlah. Tipsnya adalah sederhananya menikah sama orang yang sekufu, sepadan. Laki-laki yang punya kemampuan, misalnya hanya bisa mendapatkan income harian 200 ribu, 500 ribu per hari, dia bahasakan kepada calon istrinya, income saya begini, bisa terima nggak? Nggak bisa, pindah ke wanita lain. Sambil berdoa kepada Allah dan bertakwa sama Allah supaya Allah mudahkan mendapatkan jodoh yang pas gitu ya. Mungkin antum pernah lihat dan kita saksikan depan mata kita di Jakarta sini ada banyak pengemis. Mohon maaf saya bahasakan ini ya. Suami istri. Apakah mereka orang mampu? Tidak mampu. Kalau mampu nggak mungkin mereka nggak pakai sendal di pinggir jalan, dorong gerobak, pungut sampah ya. Berapa kali saya temukan sepanjang jalan, kalau kita lagi jalan di satu jalan gitu, umumnya di Jakarta ada saja kita temukan 2-3 keluarga misalnya ya. Mereka bisa menikah, kenapa antum tidak bisa? Kan gitu. Sementara mereka hidup bersama-sama. Nah, itu kan berarti dia nikah dengan sekufu, sepadan dengan dia. Si wanita bisa menerima laki-lakinya, laki-laki bisa menerima perempuan itu. Saya juga satu waktu pernah di Surabaya, sholat di satu masjid. Salah satu jamaah sapa saya lalu mengatakan, Ustaz, kapan-kapan mampir ke tempat saya Ustaz. Saya dekat sini. Ada sesuatu yang saya ingin minta tolong sama Ustaz. Baik, saya kebetulan lagi kosong, saya kalau dari masjid saya ke tempat beliau. Betul-betul jemaah kita ini tinggal di samping kali dan rumahnya itu bukan di tanah beliau. Kayak di tanah orang, tanah cuma pinggir jalan, sedikit diambil space sama dia, dipasang dari bambu-bambu, tinggal. Dan ada istri, ada anaknya, subhanallah. Bagaimana proses dia dulu menikah, Allahu a'lam. Tapi menikah dan punya anak. Dan banyak orang seperti itu, gitu kan. Sehingga memang yang dimaksudnya adalah kemampuan dia melakukan biologis itu. Kapan laki-laki itu mampu untuk melakukan biologis sehingga nanti dia berstatus suami, dia siap untuk memberikan nafkah istrinya. Apa yang dia makan, di mana dia tinggal, istrinya ikut tinggal. Diberikan juga pakaian yang cukup buat istrinya, semampu dia, maka dia sudah ba'ah gitu ya. Begitu juga dengan perempuan, siap menjadi istri, digauli oleh suaminya, kemudian hamil nanti punya anak, jadi status ibu. Nah seperti itulah. Pendapat kedua mengatakan adalah orang yang mampu secara finansial dan fisik, gabungan gitu kan. Dua-duanya tergabung. Tapi ini pendapat tidak lepas dari masalah kebutuhan biologis itu sendiri. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa yang bisa ba'ah, berarti sudah siap melakukan interaksi biologis tersebut, segera dia menikah. Falyatazawwaj ini adalah fi'lul amr, kata perintah. Fa inna aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, karena itu akan lebih menjaga pandangan mata dari yang haram dan menjaga juga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka dia segera berpuasa karena itu akan menjadi pengekang baginya. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud di sini dengan puasa bukan puasa terus-menerus. Di saat dia sudah ada syahwat, dia lagi ikhtiar mencari jodoh. Si laki-laki ini berusaha melamar sana, mungkin belum diterima, melamar yang ini belum menikah, diterima. Di saat itu dia berpuasa. Bukan berarti sudahlah saya pilih puasa saja, saya nggak usah nikah. Bukan begitu, karena ini adalah opsional saja. Di saat sudah ikhtiar, perempuan sudah gejolak syahwatnya, dia
belum ada yang lamar atau ada yang lamar tapi subhanallah masih belum baik agamanya. Nah, untuk menahan gejolak syahwatnya dia puasa. Nah, begitu cara memahaminya. Itu fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Dan kita perlu fahami memang terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya selain hadis tadi yang memerintahkan kita untuk segera menikah. Bahkan bukan hanya orang-orang yang bebas. Budak-budak pun di masa dulu ada perbudakan. Budak-budak pun dianjurkan untuk menikah semampu mereka. Padahal budak itu rata-rata orang yang tidak mampu, ya. Dan bisa majikannya, tuannya menikahkannya. Kita pun sebagai kaum muslimin bisa terlibat meraih pahala dengan memudahkan pernikahan orang. Misalnya ada tetangga kita mau nikah tidak mampu, maka kita sumbang. Ada kerabat yang mau nikah tidak mampu, kita sumbang, berikan dia sebagai maharnya, berikan misalnya untuk walimah urusnya. Maka itu semua sumber pahala buat kita. Maka mempermudah orang bagian daripada mendukung ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nur, berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi, surah nomor 24 ayat 32 yang bunyinya wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ini Allah berfirman sudah dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus sama hukumnya sampai hari kiamat. Allah bilang wa ankihu, dan segera nikahkan, ya. Al-ayama minkum, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Bujang, gadis, motivasi mereka supaya menikah. Dukung mereka, mudahkan buat mereka, bantu mereka. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk saling bantu-membantu di sini. Nikahkanlah segera orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Hamba sahaya itu budak teman-teman ya. Sama sekarang tidak ada. Zaman dulu itu mereka bisa diperjualbelikan di pasar. Kita tidak punya kewajiban sebenarnya untuk membeli dan mengurus mereka. Tapi pada saat ada di bawah naungan antum, banyak pilihan. Kita bisa bebasin, kita bisa pekerjakan. Tapi khusus ayat ini menyuruh kita nikahkan mereka. Walaupun dia nikah budak sama budak, gak masalah. Ya, diistilahkan budak laki-laki dan budak perempuan sahaya. Ini dinikahkan mereka. Lalu Allah bilang, yang paling orang khawatirkan tidak menikah ini kenapa? Atau menunda? Takut miskin. Takut gak bisa makan, ya gak? Takut nanti mau beli makan apa istri, nanti mau tinggal di mana, kendaraan transportasinya apa. Allah bilang di sini, jika mereka miskin, maka dengan pernikahan itu Allah akan memampukan mereka. Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Kalau sudah Allah yang jamin, bayangkan teman-teman kalau ada yang bilang jamin antum, kalau antum nikah, saya yang biayai semuanya. Uang bulanan pekerjaan saya kasih. Manusia. Saya misalnya jamin sesuatu yang terikhwas ini, antum nikah aja. Semua biaya pernikahan saya yang tanggung, antum saya kasih pekerjaan. Saya yakin dia tidak ragu untuk melangkah menikah. Itu manusia yang janjikan. Di sini Allah yang janjikan. Menikah, Allah akan ya memampukan mereka dari karunia-Nya, dari rezeki Allah. Lebih jauh, lebih dahsyat daripada janjinya manusia. Bukan cuma pekerjaan, semuanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Allah yang menyuruh kalian itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ayat ini menggunakan kata wa ankihu, nikahkan, fi'lul amr, ya. Juga Nabi SAW tadi di hadis sebelumnya, ya, yang disuruh anak-anak muda menikah, Nabi bilang falyatazawwaj, itu juga fi'lul amr, segera nikahkan. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dan dihasankan sanadnya, kata Nabi SAW, tazawwajul wadudul walud fa inni mukathiru bikumul umam. Nikahilah, segeralah menikah dengan wanita-wanita yang penyayang dan subur. Di sini tidak disebutkan nanti kalau kalian sudah kaya, nikahlah sama wanita subur dan penyayang. Tidak dikatakan nanti kalau kalian sudah berumur 30 tahun menikahlah begini dan begitu. Kan Nabi bisa sebutin itu. Nabi cuma sebutin, nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau kita lihat dari ini tidak ada penyebutan masalah kaya. Sebaliknya surah An-Nur 32 tadi Allah bilang kalau mereka miskin Allah akan kayakan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah ini maha luas karunia-Nya. Maha luas rezeki yang akan diberikan. Di sini juga sama, menggunakan fi'lul amr, tazawwajul wadud, menikahlah dengan wanita yang penyayang. Sama masih fi'lul amr. Juga Nabi SAW pernah
mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, an-nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku maka bukan dari golonganku. Wa tazawwaju fa inni mukathirun bikum umam. Dan segera menikah. Sebagian ulama hadis mengatakan perintah dan segera menikah di sini umum. Bukan cuma bujang sama gadis, duda sama janda pun sama. Kena hukum ini. Kalau mereka khawatir terus dalam perzinahan, tidak boleh dia tinggal dalam kondisi duda. Tidak boleh dia tinggal dalam kondisi janda, nikah. Gitu. Gak masalah. Ya. Pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad rahimahullah yang kami pernah dapatkan. Di hari meninggal istri beliau, di hari itu beliau menikah. Jadi murid-muridnya bingung. Ini antara takziah dengan walimah urs. Bagaimana mempertemukan keduanya? Kan itu. Karena malam pertama meninggal istrinya, malam itu Imam Ahmad sengaja menikah. Ternyata beliau punya maksud menyampaikan sebuah hukum. Maka ada murid yang berani bertanya, wahai Imam, kami bingung menghadapi ini. Ini hari takziah. Sekaligus kami hadir walimah urus Anda. Gitu kan. Bisa nggak dijelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kata Imam Ahmad, ya saya segera menikah. Karena saya tidak mau kalau saya menyusul istri saya meninggal dalam kondisi ajal datang, saya dalam kondisi bujang. Saya tidak mau ketemu Allah dalam kondisi bujang. Di pandangan Imam Ahmad, bujang itu, maaf ya, kekurangan. Iya. Kenapa bujang? Untuk apa? Sampai ada sebagian salaf mengatakan, bujang itu ibarat daun kering yang terbang di padang pasir. Tidak jelas arahnya. Tidak ada juga yang mau memilikinya. Kan itu. Jadi tidak ada alasan. Gitu kan. Nah, ini bukan cuma ketawa. Harus diamalkan. Gitu ya. Jadi ini luar biasa ini. Penyampaian-penyampaiannya gitu kan. Kalau seandainya ada orang yang sudah terlanjur berusaha. Kita kembali ke poin itu. Mengerucut. Saya sudah berusaha Ustaz. Sudah lamar ukhti ini ditolak. Ukhti itu ditolak. Ukhti ini ditolak. Oke lah. Jangan putus asa. Mirip antum melamar kerja. Lamar sini ditolak, sana ditolak. Ya, sampai nanti dapat kerjaan. Tidak apa-apa. Gitu kan? Dan antum introspeksi diri. Jangan juga yang antum melamar anak pejabat, anak menteri. Ya susah, ditolak-tolak terus. Pergi ke kampung-kampung, kampung ibu antum, kampung ayah antum, kampung kakek antum. Di desa-desa yang maharnya cuma ayam jago. Nah, ya, perangkat alat sholat. Begitu. Saya pernah subhanallah itu ya, menemani orang menikah, mintanya maharnya ayam jago. Ya, modalnya 70.000, 100.000, ayam kasih. Ada orang cuma perangkat alat sholat dan saya kira Allahu alam hanya negara kita yang murah begitu menikahnya itu ya. Negara-negara lain tuh mahal sekali pernikahan mereka. Sehingga mereka harus menunda pernikahan cukup jauh, cukup lama ya. Dan subhanallah saya berapa kali menuju ke lokasi-lokasi dakwah di beberapa daerah kita di pelosok Indonesia. Begitu kami datang, habis ceramah dipanggil sama masyarakat situ. Ustaz, ayo mampir ke rumah makan. Baik. Sementara kami makan, pertanyaan tuan rumah di situ tidak kenal. Ustaz, ini timnya semua sudah menikah. Oh enggak, ini masih bujang-bujang nih. Oh mau nikah sama anak kami enggak? Enggak kenal loh ini. Mau nikah silakan mau nikah. Ada anak gadisnya mereka. Cuma emang antum harus ke kampung nyarinya. Gitu. Ya. Atau ikutlah dakwah sama ustadz-ustadz gitu ya. Nah kalau sudah ikhtiar nggak apa-apa, jangan putus asa. Karena ingat sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah min mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat secara keimanan lebih baik, secara fisik juga ya, keimanan dan fisik itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Fa fi kullin khair. Tapi dua-duanya punya kebaikan karena keimanannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Minta pertolongan kepada Allah, jangan putus asa. Nah ini, wa la ta'jaz. Bukan sifat orang beriman putus asa. Sudahlah, saya sudah lamar 2 orang ditolak. Tidak, lamar lagi. Gak masalah. Itu kan normal itu. Biasa-biasa saja. Kadang-kadang antum yang ditolak, kadang-kadang antum yang menolak orang. Gitu kan? Karena ada orang yang ditawarin sama ibunya, itu nikah sama anak tetangga, nikah sama sepupu. Antum yang tidak mau kan gitu. Itu normal saja terjadi. Tapi Nabi bilang, wala ta'jaz.
Jadi kita harus betul-betul tidak putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jangan ucapkan kalau kamu sudah terjadi sesuatu kamu bilang kalau saya begini akan begini dan begitu. Coba saya tidak lamar orang itu ya, mungkin saya tidak sakit hati begini. Enggak usah begitu, ya. Jangan bilang seperti itu. Walakin qul qadarallahu ma syaa fa'al. Bilang Allah takdirkan yang Allah inginkan, gitu ya. Fa inna law tafta amalu syaitan, kena law membuka pintu syaitan. Syekh Utsaimin rahimahullah, tadi itu Syekh bin Baz dan beberapa dalil berhubungan dengan masalah motivasi untuk menikah. Syekh Utsaimin mengatakan tentang masalah bolehnya kalau seseorang sudah berusaha seperti ini dan menjadikannya sebagai hujjah. Boleh. Saya sudah melamar tapi belum. Kalau sampai ajalnya datang, dia belum sempat menikah, maka dia sudah punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah ikhtiar. Tapi yang kena hujjah ini adalah orang yang tidak mau sama sekali. Disuruh-suruh sama orang tuanya, dimudahkan tetap tidak mau. Ada di antara jemaah kita, Masya Allah orang yang sudah mampu sekali. Datang dua-dua suami istri, orangnya sangat mampu. Di Jakarta sini, lalu ngomong, dengan sangat sedih mereka datang, Ustaz, apa yang harus kami lakukan ya? Anak kami ini gak mau nikah. Ternyata anaknya perempuan dan sudah mendapatkan gelar dokter spesialis. Karena sudah punya rumah sakit sendiri, orang tuanya kaya dibuatkan rumah sakit, kendaraannya ada, rumahnya ada, sudah punya income, nyaman, gak mau nikah. Subhanallah, di antara hikmah kenapa laki-laki memberikan uang kepada perempuan, karena perempuan kalau sudah punya kehidupan nyaman begitu sulit sekali untuk bisa membuka pernikahan. Karena bagi dia, untuk apa? Saya harus tunduk nanti sama suami saya, melayani dia, saya sudah mampu begini. Pembantu dan dayang-dayangnya banyak, dia tinggal bayar, gitu kan? Ini jadi masalah, kecuali datang laki-laki yang berlipat-lipat lebih baik daripada dia, lebih kaya, mungkin baru bisa. Kalau enggak bisa. Nah ini agak sulit ya, karena menunda pernikahan tadi. Kalau dinikahkan dari awal, nah kemudian dia sukses setelahnya, mungkin masih lebih mudah. Nah seperti itu. Kemudian ada juga orang yang menunda-nunda pernikahan, tapi dia mungkin punya udzur syar'i. Tadi sempat kita singgung ya, terjadi peperangan, lagi terjadi wabah, kayak kemarin corona, gak memungkinkan misalnya ditunda, maka itu tidak ada masalah, itu semua masih dibolehkan. Tetapi jumhur ulama mengatakan dalam masalah ini, kalau sudah terbuka peluangnya, al-amru yaqtadil faur. Perkara pernikahan wajib disegerakan. Kayak kemarin pandemi, sudah selesai menikah, udah, gitulah. Udah selesai peperangan, gak ada lagi ketakutan, menikah, udah, gitu kan. Dan ingat konsepnya adalah mencari orang-orang yang sepadan. Tentang hadis yang tadi, wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu maka menikahlah, ya, karena itu akan menjaga kesucian mata dan kemaluan. Syekh bin Baz menanggapi, kurang lebih terjemahnya begini. Hadis ini sangat agung menunjukkan disyariatkannya bersegera untuk menikah, dan ini mencakup pemuda dan pemudi semuanya. Mencakup laki-laki dan perempuan, sudah nikah, ya, belum nikah atau sudah menikah tapi statusnya bercerai. Dan sebagian ulama mengatakan wajib untuk segera menikah jika mampu. Sebagian ulama yang lain mengatakan wajib jika pemuda dan pemudi itu khawatir akan dirinya terjerumus pada zina. Yang sekarang, di saat sekarang, siapa teman-teman yang tidak khawatir diri terus dalam zina? Godaan sana sini, gitu kan? Mau lihat ke kanan orang tidak tutup aurat, ke kiri juga begitu, di tempat kerja, di pasar, ini fitnahnya besar sekali. Beliau mengatakan, namun ya, jika seseorang khawatir dengan dirinya wajib ya, namun kalau ada seseorang memiliki udzur maka dibolehkan. Udzur, tapi menundanya beberapa saat saja. Bukan menghapus secara totalitas pernikahannya. Kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, kami dapat informasi ulama-ulama besar kita seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu kan informasinya tidak menikah mereka. Apakah boleh kami ikuti mereka? Perlu antum garis bawahi, kedua ulama besar kita ini bukan tidak mau menikah. Mereka mau menikah, tetapi pada saat itu memang mereka dalam sehari, Imam Nawawi sibuk membedah 13 kitab. Di 13 guru, bahasan yang berbeda. Ibnu Taimiyah membahas juga sekian belas buku di gurunya dalam setiap hari.
Sehingga mereka targetnya menyelesaikan ilmu itu baru menikah. Mereka menikah tapi subhanallah datang ajal sebelum menikah. Jadi mereka bukan menolak, tapi mereka menerlambatkannya karena ada tadi permasalahan yang dibutuhkan oleh umat. Dan memang betul, umat ini akhirnya mendapatkan manfaat dari mereka. Kalau kondisi antum seperti Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, antum sehari 13 kitab, di 13 guru, oke lah. Ini seminggu sekali blok M aja malas gitu. Nah, cuma 1 jam bahas satu bahasan. Ini 13 kitab di 13 guru. Dan Imam Nawawi tidak ada waktu kecuali ilmu. Sampai kalau tidur, beliau tidurnya berdiri. Satu kakinya dilipat, disandarkan di dinding, satu menopang tubuhnya. Sambil pegang kitab sambil tidur. Begitu buka mata baca buku. Begitu enggak antum? Hah? Kalau begitu boleh tunda pernikahan. Ini baca bukunya malas, beli buku juga tidak, baca juga tidak, mau baca online juga tidak, di kajian nulis juga tidak, terus nggak mau nikah, gimana sih? Hah? Itu maksudnya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, laki-laki jika menunda nikah, padahal ia mampu secara finansial dan fisik, ini bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan para ulama rahimahullah berbeda pendapat tentang pemuda yang punya syahwat dan mampu menikah. Apakah ia berdosa jika menunda pernikahan? Tapi sebagian besar ulama mengatakan itu karena ada tuntutannya dari dalam syariat menggunakan fi'lul amr tadi, maka hukumnya adalah wajib. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan masih dikatakan sunnah, ya. Tetapi kami cenderung pendapat yang mengatakan wajib. Sunnahnya itu kalau dia memang masih ada udzur tadi, atau memang belum terdesak dengan syahwatnya. Ya. Perlu kita tahu normalnya manusia bila dia sudah balik, ya, seperti mungkin kita sudah rasakan semua pada saat sudah balik, mulai ada pembentukan kesempurnaan organ tubuhnya, karena ada sperma, ada sel telur laki-laki dan perempuan. Mulai 17 tahun ke atas mulai bergejolak, mau tahu lawan jenis, ya. Makanya orang banyak lampiaskan ke pacaran. Ya sama aja sebenarnya, bedanya apa? Gitu ya. Saya pernah dipanggil di salah satu podcast, kemudian ditanya, Ustaz, orang kalau tidak pacaran, gimana caranya mengenal pasangannya? Saya tanya kemudian. Dan tidak cinta, bagaimana kita bisa membangun rumah tangga dengan tidak cinta? Saya balik tanya pemilik podcast yang saya bilang, kalau Anda pada saat pacaran pertama, sudah langsung cinta? Dia bilang tidak Ustaz. Nah bedanya apa dengan nikah? Sama, ini dimulai dengan cara yang salah dalam agama, kenalan tidak melalui akad nikah, dan arahnya pacaran pasti sentuhan. Awalnya cuma lihat tatapan muka, nanti lama-lama pegang tangan, nggak buat apa-apa kok, lama-lama peluk, cium, lama-lama zina. Arahnya ke sana. Apa bedanya dengan kalau langsung menikah saja, lalu mereka kenalan, persis seperti pacaran itu sama, cuman ini sudah sah. Jadi kalau sampai berhubungan biologis, hamil, sah. Terus dia bilang, tapi kan Ustaz, bagaimana kalau gagal rumah tangganya? Saya tanya balik, bagaimana kalau gagal pacarannya? Sama saja. Ini dia bercerai, ini dia putus. Bedanya apa? Sama, tapi kan kemungkinan putusnya itu kecil, kemungkinan cerainya kan masih kecil. Hanya kemungkinan, bisa saja langgeng, kan gitu. Nah kenapa kita tidak coba cara ini, sementara cara ini yang benar secara syariat, kan gitu. Karena teman-teman sekarang untuk bercerai kalau orang sudah menikah itu tidak mudah, sudah terjadi interaksi biologis. Orang kalau pacaran mungkin stepnya untuk biologis itu masih jauh. Mungkin sekarang dia cuma gantikan tangan, minggu depan dia ciuman, bulan depan mungkin dia pelukan, mungkin tahun depan dia berzina atau 6 bulan lagi. Tapi kalau nikah, akad nikah langsung biologis. Biologis itu interaksi badan. Pasti ada kedekatan batin. Nggak mudah cerai itu. Makanya hadis Nabi SAW yang mengatakan iblis punya singgasana di lautan, setiap hari ada pasukannya melaporkan perbuatan kriminal, tapi iblis dianggap biasa, sampai ada yang mengatakan, saya tidak tinggalkan satu cara kecuali saya gunakan dan saya berhasil menceraikan suami istri. Kata syaitan apa? Kata iblis, kamu jagoannya. Karena memang kalau sudah bercerai, menceraikan suami istri itu susah, gak mudah gitu kan. Ada akad nikah, ada hubungan biologis, ada kewajiban nafkah, ada hubungan antara dua keluarga besar. Kan itu tidak mudah. Nah ini lebih bagus ini yang dipilih daripada ini kan gitu. Apalagi di masa muda, masa potensi besar. Energi itu besar. Di saat itu layak menjadi ayah, layak menjadi ibu.
Anak-anak teman-teman kita yang umur 20 tahun, 25 tahun jadi ibu dan jadi ayah, ini jauh lebih kuat untuk menjaga anak-anaknya dibandingkan sudah 40 tahun baru jadi ayah misalnya. Mungkin sudah encok, mungkin jarang olahraga, mungkin susah gendong bayi, susah gendong anak. Atau mungkin dia mau punya anak banyak, seperti kata Nabi SAW, menikah wanita yang subur dan penyayang karena saya bangga dengan jumlah umat hari kiamat, tidak bisa didapatkan. Kalau orang nikah muda, kemungkinan potensi punya anak banyak kan besar. Orang yang punya anak 1-2 dengan orang yang punya anak 7, sama nggak pahalanya? Hah? Ini karena masih bujang semua jadi nggak tahu jawabannya. Beda, ya kan gitu. Karena salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dari 7 hal yang terus mengalir pahalanya setelah meninggal adalah anak. Anak yang saleh, kan gitu. Kalau kita punya anak teman-teman sekalian, kita nggak didik dia. Misal contoh, kita punya anak nih, baru berapa minggu kemarin itu kita meninggal. Anggap suami istri tabrakan meninggal. Anak ini dibesarkan oleh keluarga yang lain. Lalu tumbuh besarlah anak tersebut menjadi seorang alim ulama. Apakah kedua orang tua yang tidak sempat didik dapat pahalanya? Dapat. Karena mereka penyebabnya lahir anak itu. Bagaimana kalau orang tua ini sempat mendidiknya, masukin pesantren, masukin tahfidz Quran, biayai segala macam prestasinya, itu lebih besar pahalanya. Orang biayai 2 anak dengan biayai 7 anak beda pahalanya. Nah, untuk memiliki anak yang lebih banyak nggak bisa kalau orang menikahnya terlambat, susah, gitu kan? Perempuan ada masa manufosnya nggak bisa, gitu kan? Ada masa tubuh kita melemah di umur-umur tertentu itu sudah sunnatullah. Nah ini hikmah-hikmah harus diketahui. Yang luar biasa juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai tanda-tanda kebesarannya, dan kita dibolehkan untuk interaksi dengan lawan jenis kita. Boleh tatapan, boleh ciuman, boleh pelukan, boleh nikmati kemaluan, maaf ya, hubungan badan, tapi nikah jangan zina. Nikah cara yang dibolehkan, zina cara yang diharamkan. Nikah itu mudah. Ada walinya perempuan, saya nikahkan sama anak perempuan saya, Fulan binti Fulan. Si perempuan laki-laki ini mengatakan saya terima nikahnya, ada mahar, ada 2 saksi sah. Kurang dari 1 menit, biologisnya halal semua. Anak yang lahir jelas statusnya. Daripada perzinahan jadi masalah. Gitu kan? Contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, betul-betul itu terlihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Allah enggak suruh kita menikah dengan laki-laki sini dengan betinanya jin atau hewan, enggak, sama manusia. Mudah kita bisa bicara supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Allah suruh kita nikah supaya kita tentram, kan begitu. Juga hadis Nabi SAW yang mulia, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfad din." Siapa yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Itu saja. Ulama menanggapi hadis ini sambil mengatakan bahwasanya permasalahan terbesar bagi seseorang adalah perut dan kemaluannya. Mencari sumber income supaya bisa hidup dan melampiaskan biologisnya. Itu yang paling penting, paling besar pengaruhnya. Menikah menyelesaikan 2 masalah ini. Biologisnya terpenuhi, perutnya dia harus penuhi, dia bekerja kan dia tahu ada istri dan jadi tanggungannya dia. Maka terpenanggulangi, maka dia tinggal menjaga setengah agamanya di sholat, di puasa dan yang lainnya. Berarti ini besar sekali pahalanya. Terlebih lagi Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, "Wan nakih alladhi yuridul afaf." Dan dari 3 orang yang pasti diberikan rezeki oleh Allah adalah seseorang yang menikah untuk menjaga kesucian kemaluannya. Itu pasti Allah kasih rezeki. Dan Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Iltamisul ghina fin nikah." Segeralah cari kecukupan hidup itu dengan cara menikah. Dengan cara menikah. Jadi kita sudah tahu bagaimana luar biasa perintah-perintah agama berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan suka menunda-nunda. Sekali lagi saya ulangi, bukan hanya gadis dan bujang, tapi duda dan janda pun. Di saat mereka takut, khawatir, terjerumus dalam zina, nggak boleh ditunda. Saya tutup dengan ini, nanti silakan pertanyaan selanjutnya. Saya temukan beberapa orang, ada dulu bapak umroh, sampai umur 55 tahun. Istrinya meninggal waktu dia masih umur 30 tahun. Masih muda. Dia nikah muda.
atau 35 tahun kurang lebih. Ada anaknya 2. Dia sampai umur 55 tahun tidak nikah. Dia sempat bicara sama saya, ngobrol panjang lebar. Terus saya tanya, lalu kenapa bapak nggak nikah lagi? Dari meninggalnya istri 35 sampai 55, 20 tahun Anda menduda. Dia bilang karena anak-anak larang saya. Terus saya kaget, anak-anak melarang bapak? Apa hak anak-anak melarang bapak menikah? Justru bapak yang harus tentukan bapak menikah atau tidak. Mereka waktu masih kecil butuh ibu gitu kan. Ataupun mereka kalau sudah besar, Anda yang butuh pasangan. Ya, itu contohnya ya. Beda halnya memang kalau perempuan dan masih punya anak-anak bayi. Itu berbeda. Salah satu hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau adalah salah satu dari 4 wanita ahli surga yang salah satunya adalah wanita yang memiliki anak-anak kecil. Lalu suaminya meninggal dan dia menunda atau tidak menikah untuk mengurus anak-anaknya masih kecil. Itu berbeda, masih bayi, karena masih menyusui. Kalau dia nikah langsung setelah masa meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, maka kemungkinan besar dia bingung untuk membantu suaminya dengan mengurus bayinya, gitu kan? Apalagi ini dari anak suami lain, kemungkinan suami sekarang tidak bisa menerima. Dia tunda, itu mungkin masih masuk akal gitu ya. Allahu a'lam. Jadi teman-teman sekalian, selama Allah SWT mudahkan, maka mudahkan itu. Orang benar dari Allah sedangkan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.